Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-18 bagi kita sekalian secara khusus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mengingatkan kepada kita bagaimana Nikodemus, seorang Farisi yang adalah pengajar Israel dan pemimpin agama Yahudi itu berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Sebuah perjumpaan yang sungguh luar biasa. Sebab kita kenal bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki adalah dua kelompok yang secara bersama-sama tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus. Bahkan amat menentang kehadiran Yesus dan berusaha untuk mau membinasakan Yesus dari tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu tentu sangat mengherankan kalau seorang Farisi dalam diri Nikodemus bisa dapat berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Dalam perjumpaan itu, sang pengajar Israel, sang pemimpin agama itu, yakni Nikodemus, memandang bahwa Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah. Dan sekaligus Nikodemus juga mengakui bahwa Yesus memiliki pribadi yang melebihi dari semua orang yang lain. Sebab mampu melakukan tanda-tanda. Dan bagi Nikodemus, Yesus bisa melakukan tanda-tanda seperti itu karena dia disertai oleh Allah. Ini memang sebuah pengakuan yang mengejutkan dari seorang Farisi terhadap Yesus. Sebab secara umum orang-orang Farisi dan Saduki secara bersama-sama berkomitmen bekerja bersama untuk mau membinasakan Yesus. Karena itu, kalau kita dengar bahwa Nikodemus bisa mendatangi Yesus sekaligus mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah dan sebagai pribadi yang melebihi semua orang yang lain karena mampu melakukan tanda-tanda karena dia disertai oleh Allah, ini sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Di samping pengakuan yang dinyatakan oleh Nikodemus terhadap siapa sesungguhnya Yesus dalam pandangan mata Nikodemus, maka Yesus mengingatkan kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Di sini sebenarnya Yesus sedang mengingatkan kepada Nikodemus bahwa dia bersama dengan sesama orang Farisi mesti harus mengalami perubahan paradigma berpikir mereka, cara pandang mereka terhadap siapa sesungguhnya yang sedang mereka hadapi dan yang sedang mereka musuhi di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya Yesus itu adalah dia sesungguhnya berasal dari kerajaan Allah. Bahkan dia adalah kerajaan Allah itu sendiri yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi kelompok orang-orang Farisi, di dalamnya Nikodemus, tidak mampu melihat karena mereka belum mengalami sebuah pemikiran baru di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan apa yang diingatkan oleh Yesus kepada Nikodemus, maka ada satu pesan penting yang perlu kita perhatikan, bahwa Nikodemus, sekalipun dia adalah seorang pengajar, seorang pemimpin agama Yahudi, tapi Nikodemus belum mampu memahami apa yang disampaikan oleh Yesus kepada dirinya. Dan hal ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa atribut keagamaan yang dimiliki oleh seseorang belum dapat menjamin bahwa orang itu mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Bayangkan Nikodemus yang adalah seorang pengajar Israel, bahkan pemimpin agama Yahudi, ternyata belum mengerti dengan baik apa sesungguhnya yang sedang dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia. Dia baru sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang diutus oleh Allah, dan dia mampu melakukan tanda-tanda yang begitu banyaknya karena dia disertai oleh Allah. Tetapi dia bukan Allah itu sendiri. Seluruh tanda-tanda besar yang dilakukan oleh Yesus belum mampu membuka mata rohani daripada Nikodemus, seorang pengajar Israel dan guru agama Yahudi itu, untuk bisa mampu melihat bahwa dia sedang berhadapan dengan Sang Mesias itu sendiri. Padahal kelompok orang Farisi juga adalah kelompok yang sedang menanti kehadiran Sang Mesias. Karena kelompok orang Farisi juga meyakini bahwa ada kehidupan kekal, ada kebangkitan orang mati, dan setiap orang akan menghadapi penghakiman Allah. Itu memang diyakini di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata Nikodemus belum bisa dapat mengerti dan meyakini dengan baik, bahkan tahu bahwa yang sedang dia berhadapan dengan dia dalam diri Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus,
Yesus sedang mengumumkan satu perkara penting yang mesti diingat dengan baik. Di mana Yesus mengingatkan kepada Nikodemus, sang pengajar Israel dan guru agama Yahudi itu, bahwa jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan bukan saja tidak melihat kerajaan Allah, tetapi mereka akan mengalami kebinasaan. Dalam bacaan tadi dengan jelas, khususnya pada ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bahkan setiap mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan jahat. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dikategorikan sebagai orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Itu jelas pada ayatnya yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang diingatkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, ia berada di bawah hukuman. Dan salah satu bentuk hukuman yang dapat dialami oleh manusia adalah manusia akan lebih suka hidup dalam gelap daripada hidup di dalam terang, di mana perbuatan-perbuatan kejahatan akan mewarnai langkah-langkah hidup manusia. Itu adalah sebuah bentuk penghukuman yang sedang dialami oleh manusia. Dan selanjutnya, karena telah hidup di dalam kegelapan dan diwarnai dan dihiasi dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka siap mengalami kebinasaan di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus menegaskan supaya Nikodemus mesti harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya dia dituntun oleh Roh Kudus. Supaya demikian dia bisa dimampukan untuk melihat kerajaan Allah di dalam hidupnya melalui kehadiran dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini beberapa hal perlu kita ingat dengan baik di dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan jaminan bahwa kita tidak berada di bawah hukuman. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mesti memiliki perilaku hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita sebagai pribadi yang sedang percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih memiliki perilaku-perilaku hidup yang jahat di dalam kehidupan ini. Itu tidak boleh menjadi bagian bagi kehidupan kita.
Hal yang kedua, bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya dia adalah pribadi-pribadi yang masih hidup dalam kegelapan. Dan karenanya, hari-hari hidupnya akan selalu dihiasi dengan berbagai tindak kejahatan di dalam hidupnya. Hal yang ketiga, bahwa sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mesti meyakini dengan sungguh bahwa kita sudah dilahirkan di dalam roh. Dan karena kita sudah dilahirkan di dalam roh, maka kita mesti memiliki buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus di dalam roh. Dan karenanya kita tidak lagi menjadi anak-anak kegelapan, tetapi anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, kita mesti menghiasi hari-hari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia masih hidup dalam kegelapan. Dan karenanya dia berada di bawah hukuman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah dilahirkan kembali melalui roh. Dan karenanya kami mesti memiliki buah roh dalam hidup kami. Dan hari-hari hidup kami mesti dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.